Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Ustadz, mohon pencerahannya bagaimana melatih agama sejak anak-anak belum balik. Parenting seperti apakah yang disunahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini adalah pertanyaan yang sangat bagus ya. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Nabi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya, ini termasuk pertanyaan yang sangat bagus. Ya, yang pertama adalah hendaklah kita mengenalkan anak-anak kita kepada Rabb-nya, kepada nabinya, kepada agamanya dengan cara ditalkin sejak usia dini. Misal, ya, Allah Tuhanku, ya. Tuhanmu siapa? Kita tanya, Tuhanmu siapa? Allah. Siapa nabimu? Nabiku Muhammad. Ya, apa agamamu? Agamaku Islam. Ini diulang-ulang, ya, agar anak itu ya faham bahwasanya dia punya Tuhan, dia punya Nabi, dan dia punya agama. Ya, ini dari usia kecil. Ya. Kemudian yang kedua, di saat anak-anak mulai bisa berbicara, ya, bisa meminta, bisa bertanya, maka ya kita ajarkan bahwasanya yang menciptakan kita semua itu adalah Allah, yang memberi rizki adalah Allah. Ya, kita ajarkan mereka berdoa. Jadi tatkala abi, ummi, aku ingin mainan itu, ya, maka seorang ibu atau seorang ayah bilang sama anaknya, ya berdoa sama Allah ya nak, agar abi, agar ummi dikasih rizki oleh Allah agar bisa beli mainan itu. Ya, jangan dikit-dikit abi aku mau itu langsung dikasih. Ya, jadi bentuk tawakalnya anak kepada Allah itu kurang nanti. Ya, kita nasihatkan seperti itu kepada anak kita. Kemudian juga ajarkan anak-anak itu sejak dini adab-adab ya yang baik. Adab makan dengan tangan kanan baca basmalah, ya adab masuk masjid, adab ya masuk kamar mandi dan sejenisnya. Ya. Nah, kemudian sebelum usia 7 tahun, anak kita itu harus sudah kita ajari tata cara berwudu, tata cara sholat. Ya, sebelum usia 7 tahun, anak kita ajari tata cara wudu, tata cara sholat. Ya, agar tatkala di usia 7 tahun, ya, kita bisa memerintahkan anak-anak kita untuk sholat. Kata Nabi SAW, muru auladakum bisolati fis sab'i sinin. Ya, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat di usia 7 tahun. Ya, maka di sini perlu kita perintahkan ya di usia 7 tahun tersebut. Dan di saat usia 10 tahun, tatkala anak kita nggak mau sholat, maka kita pukul. Ya, bayangkan ya anak kita sholat, kita perintahkan sholat selama 3 tahun ya, mulai usia 7 sampai 10, masa di usia 10 itu dia masih tetap enggan sholat? Insya Allah tidak, jika kita memang istiqomah memerintahkannya. Ya, kemudian ya masukkan anak-anak kita. Ya, tatkala di usia sekolah, masukkan anak-anak kita di sekolah-sekolah yang mengajarkan akidah yang sahihah, akidah yang benar, ya, yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya, kita carikan ya teman-teman buat mereka, yaitu teman-teman yang soleh, ya, yang semisi dengan kita. Dan berikutnya yaitu bangun ya kedekatan antara orang tua dengan anak, ya, agar anak itu tatkala dia itu memiliki suatu permasalahan, dia tidak segan, dia tidak canggung untuk bertanya kepada abi dan uminya sebelum bertanya kepada yang lain. Ya, mengapa? Tatkala seorang anak itu malu atau enggan bertanya kepada abi dan uminya, atau ayah dan ibunya, maka ia akan bertanya kepada temannya. Ya, kalau seandainya temannya memberikan saran, memberikan jawaban yang benar, alhamdulillah. Akan tetapi kebanyakan dari teman-teman anak kita itu belum mengetahui, ya, atau bahkan mungkin malah dijawab dengan jawaban-jawaban yang salah. Ya, ditakutkan anak kita juga terjerumus ke dalam ya kesalahan. Nah, kemudian yang terakhir, ini adalah senjata bagi orang tua. Ya, bahwasanya hati anak kita itu berada ya di tangan Allah. Ya, maka jangan bosan-bosan. Ya, seorang
orang tua itu mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya. Di antara doa-doanya yaitu kita bisa doa setiap sekali sujud, ya. Kita mendoakan dengan doanya Nabi Ibrahim itu Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh. Atau doanya Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Atau doanya yaitu ibadur rahman, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Atau doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau doakan kepada Allah untuk Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan dia itu, ya Allah, faqihkanlah dia, fahamkanlah dia dalam masalah agama, dan ajarkanlah dia ilmu tafsir, ya. Dan ini sudah, yang terakhir adalah serahkan. Ya, serahkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam.